Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailatul Qadria. Di sini saya akan menjelaskan tentang nematoda jaringan. Nah, di nematoda jaringan itu ada Wuchereria bancrofti, Brugia timori, dan Brugia malayi. Wuchereria bancrofti atau bisa disebut juga dengan cacing filaria adalah kelas dari anggota hewan tak bertulang belakang termasuk dalam filum Nemathelminthes. Klasifikasi Wuchereria bancrofti. Filumnya nematoda, kelasnya Secernentea, ordonya Sphaerorida, familinya Onchocercidae, genusnya Wuchereria, spesiesnya Wuchereria bancrofti. Kemudian morfologi Wuchereria bancrofti. Yang pertama ukurannya, panjangnya dari 230 sampai 300 mm dan lebarnya 7,5 sampai 10 mm. Kemudian mempunyai sit atau bersarung. Pada tubuhnya mempunyai inti yang halus, sama besar dan tersusun teratur tanpa inti tambahan pada ujung posterior. Kemudian ujung anterior tumpul membulat, ujung posterior meruncing. Cephalic space itu panjang berbandingan lebar, yaitu 1:1, lekukan badan halus. Kemudian ciri-ciri cacing dewasa Wuchereria bancrofti. Yang pertama, berwarna putih kekuningan. Ini untuk yang jantan dan betina sama. Kemudian yang kedua, bentuk seperti benang. Yang ketiga, ujung anterior dan posterior tumpul. Yang keempat, mempunyai lapisan kurtikula yang halus. Yang kelima, ukuran cacing betina, panjangnya kurang lebih 80 mm dan lebarnya kurang lebih 0,24 mm. Kemudian untuk cacing jantan, panjang kurang lebih 40 mm dan lebar kurang lebih 0,1 mm. Yang ketujuh, ujung posterior cacing betina tumpul. Yang kedelapan, ujung posterior cacing jantan runcing, melengkung ke arah ventral dan mempunyai 2 buah spikula. Siklus hidup Wuchereria bancrofti. Pada nomor pertama, yaitu ketika menghisap darah, nyamuk yang terinfeksi menularkan larva. Tahap yang ketiga, pada kulit inang manusia melalui luka gigitan. Yang kedua, larva berkembang menjadi cacing filaria dewasa pada kelenjar getah bening atau limfa. Kemudian, siklus yang ketiga, cacing dewasa menghasilkan mikrofilaria yang memiliki lapisan pelindung dan bergerak aktif dalam peredaran darah. Siklus yang keempat, mikrofilaria dalam darah tersebut ikut tertelan oleh nyamuk yang menggigit manusia yang terinfeksi. Siklus yang kelima, mikrofilaria melepaskan lapisan pelindung dan hidup pada perut nyamuk. Kemudian siklus yang keenam, mikrofilaria kemudian berkembang menjadi larva tahap pertama. Kemudian siklus yang ketujuh berkembang lagi menjadi larva tahap ketiga. Dan yang kedelapan, larva tahap ketiga pindah ke kepala dan belalai nyamuk untuk siap menginfeksi manusia ketika nyamuk menggigit manusia. Selanjutnya, patogenesis Wuchereria bancrofti. Patogenesisnya yaitu perkembangan klinis pada filaria disebabkan oleh cacing dewasa yang tinggal di saluran limfa, sehingga menimbulkan gejala pelebaran saluran limfa, bukan karena penyumbatan, sehingga menjadi gangguan fungsi limfatik. Patogenesisnya ada gejala akut, yaitu adenolimfangitis akut. Adenolimfangitis akut yaitu demam berulang-ulang selama 3-4 hari. Demam dapat hilang bila istirahat dan muncul kembali setelah bekerja berat. Pembekakan getah bening, limfadenopati. Bagian yang terinfeksi akan merasakan kemerahan dan bengkak dikarenakan adanya penumpukan cairan. Kemudian yang kedua, limfangitis filaria akut. Limfangitis filaria akut yaitu gejala ini tidak disertai dengan terjadinya demam. Namun pada gejala ini akan muncul benjolan kecil pada bagian tubuh seperti pada sistem kelenjar getah bening dan skortum. Diagnosis Wuchereria bancrofti. Yang pertama, diagnosis parasit yaitu menentukan
mikrofilia di dalam darah, cairan hidrokel atau cairan kiluria pada pemeriksaan sediaan darah tebal. Pengambilan darah dilakukan pada malam hari karena periodisitas mikroilaria nukorta atau dengan pelacakan DNA. Yang kedua, diagnosis radiologi, yaitu pemeriksaan USG pada skrotum dan kelenjar getah bening bertujuan untuk mendiagnosis filariasis dengan menentukan cacing dewasa pada saluran limfatik. Yang ketiga, diagnosis imunologi, yaitu menggunakan diagnosis teknik ELISA untuk mendeteksi antigen, kemudian memakai imunochromatography test atau ICT yang bertujuan untuk merespon terapi. Di sini kita bisa lihat infeksi dari cacing Wuchereria bancrofti yang menyebabkan kaki gajah ya. Selanjutnya yaitu pengobatan dan pencegahan Wuchereria bancrofti. Pengobatan filaria dapat dilakukan berupa tindakan minum obat dan profilaksis massal walaupun tanpa gejala atau keluhan. Kemudian untuk pencegahannya sendiri, filaria dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan dan promosi kesehatan terhadap masyarakat. Ditakutannya apabila ada yang terkena infeksi Wuchereria bancrofti, dia akan dikucilkan, jadinya harus diadakan promosi kesehatan terhadap masyarakat. Kesimpulannya dari Wuchereria bancrofti yaitu bentuk infektifnya filariasis limfatik, bentuk diagnosisnya larva filaria atau mikrofilaria, sampelnya yaitu darah. Kemudian Brugia timori. Brugia timori adalah nematoda filarial ditularkan melalui antropoda cacing gelang yang menyebabkan penyakit Timor filariasis atau Timorian filariasis. Sementara penyakit ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1965. Identitas Brugia timori sebagai agen penyebab penyakit yang tidak diketahui sampai tahun 1977. Kemudian Brugia malayi adalah sebuah nematoda cacing parasit yang merupakan salah satu penyebab filariasis limfatik. Brugia malayi merupakan nematoda yang prevalen di daerah India, Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Klasifikasi Brugia timori yaitu divisi nematoda kelasnya Secernentea, memesan Spirurida, keluarganya Onchocercidae, marganya Brugia, jenisnya Brugia timori. Klasifikasi Brugia malayi, kingdomnya Animalia, filumnya Nematoda, kelasnya Secernentea, ordonya Spirurida, familinya Onchocercidae, genusnya Brugia, spesiesnya Brugia malayi. Morfologi Brugia timori, habitatnya saluran dan kelenjar limfa, kemudian halus seperti benang putih. Cacing dewasa ukurannya betina itu 13-23 mm dikali 0,0 mm 0,08 mm. Kemudian yang jantan 21-39 mm, lebarnya 0,1 mm. Nah, morfologi Brugia malayi yang pertama ukurannya panjang yaitu 170-260 mm dan lebar kurang lebih 6 mm. Kemudian mempunyai sarung atau sheath. Yang ketiga, ujung anterior membulat atau tumpul dengan 2 buah stilet alat pengobor. Yang keempat, ujung posterior runcing. Yang kelima, cephalic space, panjangnya berbanding lebar 2:1. Inti tubuhnya kasar, tersusun tidak teratur sampai ujung posterior dengan 2 buah nukleus terminalis. Ciri-ciri cacing dewasa Brugia malayi, yang pertama ukurannya lebih kecil daripada Wuchereria bancrofti.
Yang kedua, ukuran cacing betinanya kurang lebih 160 mm dan lebarnya 55 mm. Ukuran cacing jantannya yaitu kurang lebih dari 90 mm dan lebarnya 20 mm. Kemudian yang keempat, bentuk seperti benang halus. Warnanya seperti puting kekuningan. Yang keenam, cacing jantan mempunyai sepasang papila yang besar di sebelah anterior kloaka dan di belakangnya dengan ukuran yang lebih kecil. Di sini siklus hidup dari Brugia timori dan Brugia malayi. Siklus hidupnya yaitu vektor yang umum berperan dalam penyebaran Brugia timori dan Brugia malayi berperan dalam penyebaran adalah nyamuk yang berasal dari genera Mansonia atau Aedes. Nah, ketika nyamuk menghisap darah manusia, nyamuk yang terinfeksi Brugia malayi dan Brugia timori itu akan menyelipkan larva ke dalam inang manusia. Kemudian di dalam tubuh manusia, larva tersebut berkembang menjadi cacing dewasa yang biasanya menetap di dalam pembuluh limfa. Nah, cacing dewasa dapat memproduksi mikrofilaria yang dapat menyebar hingga mencapai darah tepi. Ketika nyamuk menggigit manusia yang telah terinfeksi, mikrofilaria dapat terhisap bersamaan dengan darah ke dalam perut nyamuk. Nah, setelah masuk ke dalam tubuh nyamuk, mikrofilaria menanggalkan selubungnya. Nah, mikrofilaria kemudian berenang melalui dinding proventriculus dan porsi kardiak bagian dalam perut nyamuk sehingga mencapai otot dada. Nah, di dalam otot dada toraksis, larva filaria berkembang menjadi larva tahap akhir. Nah, larva tahap akhir akhirnya berenang melalui rongga tubuh sehingga sampai pada proboscis nyamuk. Nah, ketika di dalam proboscis nyamuk, cacing tersebut siap menginfeksi inang manusia selanjutnya. Patogenesis Brugia timori dan Brugia malayi. Perkembangan klinis pada filaria disebabkan oleh cacing dewasa yang tinggal di saluran limfa sehingga menimbulkan gejala pelebaran saluran limfa, bukan penyumbatan sehingga menjadi gangguan fungsi limfatik. Kayak gejala akut, ada adenolimfanginitis akut, limfanginitis filaria akut. Kemudian gejala kronisnya itu limfaedema, limfasortum, kiluria, dan hidrokel. Nah, di sini diagnosis Brugia timori dan Brugia malayi. Nah, diagnosis Brugia timori itu sama dengan diagnosis Wuchereria bancrofti yang tadi udah dijelasin. Langsung saja, kemudian Brugia malayi, diagnosisnya ditegakkan dengan menemukan mikrofilaria pada pemeriksaan darah, sediaan darah tebal, dan pada cacing dewasa filaria dengan biopsi. Di sini dapat dilihat ya contohnya, ini contoh kaki manusia yang terinfeksi oleh Brugia malayi dan Brugia timori. Nah, selanjutnya pencegahan dan pengobatan Brugia malayi dan Brugia timori. Pencegahannya yaitu menaburkan bubuk larvasida pada penampung air yang sulit dibersihkan. Yang kedua, menggunakan obat nyamuk. Yang ketiga, memelihara ikan pemangsa jentik nyamuk. Yang keempat, mengatur cahaya dan ventilasi. Yang kelima, menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam rumah yang menjadi tempat istirahat, contohnya kamar. Kemudian untuk pengobatan itu pakai DCA dengan dosis 5 mg per kilogram selama 10 hari. Efek sampingnya itu pusing, mual, sakit kepala, dan nyeri otot. Untuk kesimpulan sendiri, bentuk infektifnya sama ya seperti Wuchereria bancrofti. Itu filariasisnya limfatik, bentuk diagnosisnya larva filaria atau mikrofilaria, sampelnya itu darah. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.